KPS Batam Barat. Apa kabar? Luar biasa. Yesus kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa beribadah saat ini. Marilah kita angkat pujian kemurahan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang bersujud kepadamu, karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini, supaya kami memperoleh kekuatan baru. Terangi hati dan pikiran kami dalam mendengarkan serta merenungkan firman, supaya kami memiliki pegangan hidup serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Mari kita angkat pujian kembali. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus
harian buat kita pada malam hari ini diambil dari Psalmen 1 ayat 2. Tapi titah ni Jehovah do harusuh ni uhurni, sai titah ni aido ipikiri harian pakon korni. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri, buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh bernyanyi memuji Engkau. Dan kesempatan yang Tuhan beri juga untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami hidup di dalam firman-Mu selaku nama posom. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Kami akan membacakannya. Teman-teman Hasoma Nama Poso boleh mengikuti di dalam hati. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan.
Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ dan selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hasoma nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Salomo adalah raja yang berhikmat. Bahkan ketika Allah menyuruhnya untuk meminta apa saja kepada Allah, di awal dia memerintah menjadi seorang raja atas Israel, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kekuasaan, tetapi yang dia minta kepada Allah adalah hikmat untuk mengerti hukum Allah dan pengertian untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi lebih dari itu Allah beri kepada Israel karena Allah suka akan permintaan Salomo. Hasoma nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahkan Salomo juga dipercayakan Allah untuk mendirikan bait Allah. Dulunya Daud yang meminta supaya dia yang mendirikan bait Allah, tetapi Allah katakan, "Tidak, anakmu yang akan menggantikan engkau menjadi raja, dia yang akan mendirikan bait Allah untukku." Dan ternyata Allah mengizinkan Salomo untuk mendirikan bait Allah. Dan dalam teks kita ini tampak bahwasanya bait Allah sudah selesai dibangun. Bait Allah, pembangunan rumah Allah yang sangat megah, memperlihatkan bagaimana Salomo yang berlimpah ruah harta. Awalnya ketika memerintah, Salomo meminta hikmat kepada Allah. Tetapi ternyata lebih daripada hikmat, Allah beri kekuasaan, harta dan segalanya Tuhan beri kepada Salomo. Jikalau kepada kita saat ini Allah mengatakan, "Anakku, apa yang hendak engkau minta dariku?" Kira-kira Hasoma nama Poso, apa yang hendak kita minta kepada Allah? Apakah kita akan meminta pekerjaan? Apakah kita akan meminta jodoh? Atau apakah kita akan meminta jabatan? Atau apakah kita akan meminta sekolah kita lancar-lancar saja? Atau apakah kita meminta orang tua kita sehat-sehat? Apapun itu yang kita minta kepada Allah, tetapi carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kehendak Allah. Hiduplah dahulu di dalam kehendak Allah. Jangan hanya mau meminta, jangan hanya mau berkat Allah dalam hidup kita, tapi kita tidak mau hidup setia kepada Allah. Sama seperti Salomo. Dia meminta hikmat kepada Allah. Dia memiliki hubungan yang dekat kepada Allah. Dan Tuhan memberikan itu. Hasoma nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam teks kita ini, Allah mengingatkan kepada bangsa tersebut bagaimana supaya mereka menjadi bangsa yang setia. Bagaimana mereka supaya bangsa yang taat akan Allah. Sehingga apapun yang menjadi keinginan mereka, apapun yang menjadi harapan mereka, maka Allah akan mendengarkan setiap doa-doa mereka. Karena Allah adalah bukan Allah yang jauh dari umatnya. Ia sangat dekat dengan umat yang dikasihinya.
Ia mendengar seruan Israel. Ia mendengar seruan kita dan menjawab setiap doa-doa kita. Asalkan kita mau dan bersedia untuk memperbaharui diri dan bertobat dan meninggalkan yang jahat serta berpalinglah kepada Allah. Oleh karena itu, Hasoma nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan di dalam memperbaharui diri kita? Apa yang harus kita lakukan selaku nama Poso di tengah-tengah kehidupan kita? Melalui teks kita hari ini disampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mari senantiasa memanggil nama Allah dalam hidup kita. Tidak sebatas di mulut saja mengaku percaya, tidak hanya sebatas di mulut saja mengatakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan aku ada sampai saat ini. Kurenungkan firman-Mu Tuhan pagi dan malam, tapi nyatanya nol. Tapi bagaimana di tengah-tengah pengakuan kita bahwasanya hidup ini adalah anugerah Allah, maka di dalam kehidupan kita jangan pernah ragu lagi di dalam memuji Allah. Jangan pernah ragu lagi dalam mempercayainya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Panggillah namanya setiap saat dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang dekat, karena Dia adalah Allah yang selalu mendengar anak-anaknya. Yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Mari senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Sadarlah, tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Jangan menyombongkan diri atas apa yang ada pada kita saat ini. Itu hanyalah sementara. Tapi syukuri setiap pemberian Allah dalam kehidupan kita dan merendahkan diri di hadapan Allah, mensyukuri setiap pemberiannya dan hidup taat dalam melakukan setiap aktivitas kita. Yang ketiga adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Sering kami katakan, jangan kerjakan jikalau kami juga belum mendoakannya. Oleh karena itu, dalam setiap memulai setiap pekerjaan kita, dalam memulai setiap langkah hidup kita, mulailah dengan doa. Maka kerjakanlah apa yang kita doakan dan doakan apa yang kita kerjakan. Yang keempat adalah senantiasa memperbaharui diri. Adanya pertobatan setiap hari. Karena bisa saja sama seperti Paulus katakan, kita akan selalu tergelincir masuk ke dalam dosa. Tapi ketika kita tergelincir masuk ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, segeralah bertobat dan memperbaharui diri. Berpaling dari hal-hal yang jahat, berpaling dari dosa-dosa mungkin yang menjadi dosa kesayangan yang tidak terlepaskan dari diri kita, dan hiduplah di dalam tuntunan Allah. Maka sesuai dengan tema kita malam ini, memperbaharui diri dan bertobat, dengan tujuan agar pemuda membaharui diri sebelum datang kepada Tuhan. Artinya bagaimana kita selalu memperbaharui diri kita, selalu bertobatlah ketika memang kita jatuh ke dalam dosa, segeralah bangkit, datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Maka Allah akan mendengar dan memulihkan keadaan kita ketika kita mau datang sungguh-sungguh kepada Allah. Itu yang Allah sampaikan dan rindu akan anak-anaknya untuk senantiasa datang kepada Allah. Jangan oleh karena keadaan zaman saat ini, oleh karena kenikmatan yang dunia suguhkan dalam zaman saat ini, membuat kita menjadi lupa kepada Allah. Tapi yang Allah mau adalah bagaimana kita selalu menomorsatukan Allah dalam kehidupan kita dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Maka selaku nama Poso, marilah menjadi pribadi yang taat.
dan setia. Serta hiduplah di dalam kehendak Allah. Allah adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya, yang selalu mendengar setiap permohonan kita, dan selalu setia menyertai setiap kehidupan kita. Bagaimana dengan kita nama Poso? Sudahkah kita setia? Mari kita jawab di dalam hati kita. Dan mari kita memiliki komitmen serta tekad bahwasanya kita mau hidup selaku nama Poso, hidup setia dan taat, mematuhi dan menjalankan perintah Allah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami boleh hidup setia dan taat kepada Allah. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa memanggil nama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Senantiasa berdoa dalam memulai setiap pekerjaan aktivitas dalam hidup kami. Dan bagaimana kami juga menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak menyombongkan apa yang kami miliki saat ini, tapi senantiasa bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan. Dan ajari kami ya Tuhan, ketika pun dalam masa muda kami tergoda jatuh ke dalam dosa, ampuni kami. Ajari kami ya Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kami, mengakui setiap dosa-dosa kami, dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi, dan hidup melakukan perintah Allah dalam kehidupan kami, agar kiranya kami boleh menjadi nama Poso-Mu yang setia dan taat. Bapa kami yang di surga, berkatilah seluruh nama Poso-Mu dalam setiap kerinduan akan pekerjaan, dalam setiap kerinduan akan jodoh, bahkan dalam perjuangan mereka dalam menyelesaikan studi atau pekerjaan, dalam setiap pekerjaan mereka pun Tuhan, kami mohon berkatilah kami. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, asalkan kami setia dan kami tetap taat kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap permohonan kami, setiap doa kami Tuhan dengarkan dan Tuhan jawab. Apapun yang menjadi kerinduan kami serahkan itu hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami yang dekat dari sisi kami, bahkan yang jauh daripada kami di kampung. Tuhan yang boleh memberkati mereka, Tuhan yang boleh menyertai mereka, berikan mereka kesehatan dan panjang umur, sertai mereka dalam setiap pekerjaan dan aktivitas hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Marilah kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang memudahkan bumi dengan segala isinya. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pada hari ini Tuhan. Pertama-tama kami ucap syukur Tuhan karena Kau telah memberikan berkat Tuhan. Sehingga Tuhan pada hari ini Tuhan kami dapat melaksanakan kegiatan ibadah pemuda kami Bapa. Ya Bapa, kami pertama-tama memohon doa untuk pandemi yang sedang menghadapi bumi kami Bapa. Kami mohon ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua pandemi ini Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengusir mereka dari bumi Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk pemuda yang sedang kuliah, bekerja, ataupun yang sedang mencari pekerjaan dan jodoh Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang tahu Tuhan apapun yang mereka butuhkan Tuhan, karena Kau akan menciptakan indah pada waktunya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk semua pemuda yang sedang sakit ataupun sedang berduka hatinya Bapa. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Jamalah hati mereka Tuhan, jamalah penyakit mereka Tuhan, karena Kau yang mampu memulihkan dan juga menyembuhkan segala penyakit Tuhan, baik suka dan maupun juga duka Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Kami berterima kasih juga Tuhan karena Engkau telah lancarkan ya Bapa. Ya Bapa, sebelumnya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, supaya kami layak disebut anak Bapa. Ini doa kami dalam nama Putra-Mu Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bernyanyi. Betapa hatiku. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia, mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.